Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 08011282530031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua, praktikum algoritma dan pemrograman, yang dimana soalnya itu buat sebuah program untuk mempermudah manajemen parkir kendaraan dengan data kendaraan yang meliputi nomor plat, jenis kendaraan motor, mobil, atau truk, lalu jam masuk dan jam keluar. User bisa menambahkan data kendaraan yang parkir, lalu tarif parkir kendaraan yaitu 2.000 per jam, untuk motor 5.000 per jam, untuk mobil, dan 10.000 per jam untuk truk. Lalu gunakan function untuk menghitung biaya parkir dan prosedur untuk menampilkan laporan pendapatan total parkir. Di sini saya akan menjelaskan programnya, yang dimana pertama itu ada include stream. Ini itu untuk membaca libri perintah input output seperti cout, cin, dan inline. Lalu using namespace std itu agar kita itu tidak lagi perlu menambahkan std.2.2 di setiap awalan perintah. Lalu di sini mendeklarasikan sebuah structure bernama parkir untuk mengelompokkan data, di mana datanya itu ada plat yang bertipe data string, ada jenis bertipe data string, lalu ada jam masuk bertipe data integer, dan jam keluar bertipe data integer. Selanjutnya, ini kita masuk ke deklarasi fungsi hitung biaya, yang dimana ada variabel jenis yang bertipe data string dan lama bertipe data integer. Lalu, oh ya, di sini ada blok buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal. Ini menandakan awal dan akhir dari sebuah structure. Sedangkan ini awal dan akhir dari sebuah fungsi. Nah, yang dimana di dalam fungsi ini ada pertama itu dia itu mengecek jenis. Jika jenis itu sama dengan motor, maka dia akan melakukan kembalian 2.000 dikali dengan lama. Tapi jika jenis itu sama dengan mobil, maka dia akan melakukan kembali. Maka dia akan return 5 dikali dengan lama. Jika jenis sama dengan truk, maka dia akan melakukan pengembalian 10 dikali dengan lama. Lalu masuk ke uh, prosedur, yang dimana ini itu laporan. Prosedur laporan dengan variabel total untuk menampilkan untuk menampilkan laporan pendapatan total. Nah, di mana di sisi outline itu untuk sekedar baris kosong ya, biar rapi aja. Nah, di sini dia akan mencetak laporan pendapatan total dari hasil perhitungan total. Lanjut, di mana di sini ada fungsi utama. Inmain itu fungsi utama, dan ini awal mulanya sebuah program utama. Nah, lalu di sini ada deklarasi array P menggunakan structure parkir dengan kapasitas maksimalnya itu 100. Lalu di sini ada variabel N, I, biaya, dan total yang bertipe data integer. Lalu dia akan masukkan jumlah kendaraan ke dalam output dan memberikan perintah kepada pengguna. Lalu dia akan membaca nilai input yang dimasukkan oleh pengguna, dan dia akan dan disimpan ke dalam variabel N. Lalu dia akan melakukan perulangan untuk I sama dengan 0 dan I kurang dari N. Maka dia akan mencetak data kendaraan ke 1. Kenapa ke 1? Karena I tambah 1, di mana I-nya itu adalah 0. 0 ditambah 1 itu adalah 1. Lalu dia akan mencetak nomor plat dan dia akan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nomor platnya berapa. Di mana di sini si in dia akan membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna itu berapa gitu. Lalu untuk jenis, apakah jenisnya itu motor atau mobil atau truk. Nah, di mana dia akan menyimpan ke dalam variabel jenis. Begitu juga dengan selanjutnya. Lalu untuk biaya itu dari hitung biaya dikali dengan hitung biaya, di mana ada jenis, ada jam keluar dikurang dengan jam masuk.
Lalu untuk totalnya itu total ditambah dengan biaya. Nah, di sini eh, untuk outputnya ya. Oh iya, di sini itu untuk menambahkan biaya kendaraan. Ini itu untuk laporan dari total gitu. Untuk memanggil ya. Nah, di sini untuk outputnya, misal jumlah kendaraan misalnya ada dua. Nomor platnya untuk plat 1234. Jenis motor, jenisnya itu misal motor. Lalu jam masuknya itu jam 3, setengah 3. Oh, nggak bisa. Gitu. Outputnya gimana? Masa aku harus ini sih? Kalau kata kamu yang tadi aku harus potong atau biarin? Salah masukin output. Hmm. Baik, maaf sebelumnya. Yaitu tidak bisa pakai jam kayak gitu ya. Jadi kayak misal kalau kita mau masukin jam 3 3 aja gitu. Nah, untuk jumlahnya itu hmm, ke sini. Ya maaf. Nah, untuk jumlah kendaraannya itu misalkan ada dua. Nah, di mana nomor platnya itu, oh ya, tadi saya masukkan 123 aja ya. Jadi kita masukin misal B 123 A, B, C. Nah, jenis motornya itu jenis kendaraannya itu motor. Jam masuknya itu misalkan 8. Jam keluarnya itu misalkan 10. Nah, untuk kendaraan kedua itu misal D 456 D, E, F. Jenis kendaraannya mobil. Dengan jam masuknya itu misalkan 15. Jam keluarnya itu jam 15. Nah, maka pendapatan totalnya itu ada 16.000. Karena untuk motor itu kan 2.000 dikali dengan berapa nih? 8 sampai 10. 2 kan? 2.000 dikali 2. 4.000. Lalu untuk mobil 5.000 dikali dengan 3. Nah, jadi di sini ada 15. Nah, 15 ditambah dengan 4, maka 19.000. Itu. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan logika dan deskripsi programnya. Yang pertama itu program ini beroperasi dengan memanfaatkan struktur data khusus untuk mencatat identitas kendaraan yang mencakup motor, plat, nomor plat, jenis kendaraan, serta waktu masuk dan keluar, yang kemudian diproses melalui siklus perulangan sebanyak jumlah kendaraan yang ditentukan oleh pengguna dalam setiap tahap perulangan. Lalu program mengambil input data kendaraan dan secara otomatis menghitung durasi parkir,
untuk kemudian dikirim ke fungsi penghitungan biaya yang akan mengalihkan durasi tersebut dengan tarif tetap berdasarkan kategori, yaitu 2.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil, atau 10.000 untuk truk. Selama proses input data berlangsung, nilai biaya dari setiap kendaraan harus diakumulasikan ke dalam variabel total pendapatan hingga akhirnya program memanggil fungsi laporan untuk menyajikan ringkasan seluruh biaya yang terkumpul secara kolektif di akhir sesi. Di mana pseudocode yang pertama itu ada tipe parkir record. Kenapa pakai ini? Karena kita menggunakan structure. Jadi dia menggunakan tipe variabelnya apa, namanya apa, dan record. Lalu ini itu menandakan awal dan akhir sebuah structure. Lalu ini nama variabelnya, ini mana ada plat, bertipe data string, jenis string, jam masuk integer, dan jam keluar juga integer. Lalu di sini ada uh, variabel variabel array yang diambil dari structure parkir. Nah, di sini ada variabel n, i, biaya, dan total bertipe data integer. Lalu di sini mulai dalam sebuah pseudocode itu sama aja dengan program yang dimana jika di program itu pertama itu dia ada cout. Nah, kalau di pseudocode cout itu adalah read, sedangkan in pada program kalau di pseudocode kalau pada pseudocode itu adalah read. Nah, untuk sama dengan pada program itu kalau di pseudocode adalah pana. Jadi untuk penjelasannya tidak saya jelaskan kembali, tetapi di sini saya akan menjelaskan tahapannya, di mana di sini kenapa untuk fungsi hitung biaya itu di bawah, karena ini tuh untuk fungsi tambahan ya, untuk di mana kita itu ini kan namanya fungsi utama, jadi ini yang utama. Nah, jadi misalnya dia memanggil, baru dia akan melakukan proses di sini. Lalu jika di sini memanggil, dia akan melakukan proses di sini gitu. Nah, untuk penjelasan program itu sudah saya jelaskan. Lalu untuk functionnya di sini saya membuat inline-nya terlebih dahulu atau fungsi utamanya. Ada bentuk oval ini untuk start dan end. Lalu ada bentuk jajar genjang untuk input dan output. Lalu ada bentuk persegi 6 ini untuk perulangan. Ada bentuk persegi panjang untuk proses. Ada bentuk bulat atau lingkaran untuk penambahan indeks. Di mana di sini dia menginput terlebih dahulu variabel n, lalu dia akan melakukan perulangan, di mana jika itu sama dengan 0, sampai n dikurang dengan 1, maka dia akan mencetak ini, dia akan ya, lalu dia akan melakukan perhitungan ini, dan menambahkan nilai indeks itu dengan 1, lalu dia akan melakukan perulangan kembali sampai kondisi ini tidak terpenuhi, perulangan ini tidak terpenuhi. Lalu dia akan memanggil laporan dari total. Dan selesai. Lalu untuk fungsi hitung biayanya, yang dimana pertama itu star, lalu, oh ya, bentuk jajar genjang, bentuk belah ketupat ini untuk kondisi if, yang dimana jika jenis itu sama dengan motor, maka dia akan melakukan penambahan ini, yang dimana 2 itu dikali dengan berapa lama parkir. Lalu jika mobil, maka 5 dikali dengan berapa lama parkir. Untuk truk, maka 10 dikali dengan berapa lama parkir. Nah, dan masing-masing ini dia akan menambahkan, maka dia akan selesai. Jadi misalnya dia motor, maka menambahkan 2 dengan berapa kali lama, lalu selesai gitu. Untuk laporannya, di sini pertama itu star. Lalu dia akan mencetak total dan selesai. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun salah dalam perbuatan, apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.